Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk menuntaskan tugas absen pertemuan ke-13 dengan membuat tutorial untuk pembuatan tugas kode Igniter Crowd Session untuk register login dan logout. Pilih salah satu tutorialnya dengan ketentuan tutorial video YouTube dengan memunculkan wajah atau suara. Nah, di sini saya hanya akan memunculkan suara saya saja. Nah, untuk detail tugas kode Igniter Crowd Session untuk register login dan logout ada di sini. Nah, sini. Melanjutkan dengan tugas kode Igniter Crowd, buat satu website dengan membuat fitur session untuk register, login, dan logout menerapkan query builder pada MVC dan menggunakan kode Igniter. Gunakan database yang sebelumnya, yaitu database toko sarung. Nah, pertama-tama di database toko sarung, database yang ini ya, buat dulu satu tabel. Nah, di sini saya sudah buat satu tabel. Saya beri nama users dengan kolom-kolomnya yaitu nomor, user, dan password. Nah, nanti tabel ini tuh yang akan menampung data-data user yang telah terdaftar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke filenya. Saya copy dulu seperti biasa. Kita akan melanjutkan yang kemarin, tapi saya juga ingin menjadikan yang ini dokumentasi, jadi saya copy dan buat file baru saja. Ups. Session. Ya, langsung saja lanjutkan ke text editor masing-masing. Nah, pertama-tama kita harus config terlebih dahulu. Pertama masuk di auto load, lalu di sini kita tambahkan session. Setelah itu jangan lupa kita juga mengganti base URL-nya. Filenya bernama pwl session ya tadi ya. Session. Lalu setelah itu di root, nanti kita akan membuat satu controller baru. Nah, controller yang baru ini nantinya akan digunakan atau dikhususkan untuk sebelum login. Jadi ada form login, form daftar, dan ya dua itu. Jadi dikhususkan untuk dua itu. Jadi misalnya kita buat pre-login. Nah, setelah itu saya akan buat file pre-loginnya. Nah, isinya itu kita bisa copy saja yang ada di controller welcome yang sudah kita kerjakan kemarin itu ya. Kita bisa paste di sini. Nah, sini saya akan menghapus isinya saja, kecuali indeks. Nah, indeksnya nanti ini bisa digunakan. Jangan lupa ganti nama kelasnya menjadi nama filenya. Misal pre-login ya. Nah, di indeks ini nanti kita akan mengarahkan ke form login. Nah, oleh sebab itu kita load view form login. Nah, setelah itu ada fungsi untuk daftar yang nantinya akan mengarahkan ke form daftar. Kita bisa copy, form daftar. Nah, seperti ini. Lalu di view kita bisa buat dua file ini terlebih dahulu. New file form login, form daftar. Jangan lupa ya .php. Nah, seperti
seperti ini. Nah, form daftar dan form login ini nantinya isinya hampir mirip-mirip dengan form tambah ini. Nah, jadi kita bisa copy juga di sini ya. Ininya kita ganti dulu, daftar. Kita beri header lagi, lalu kita ganti ini menjadi username, dan ini akan diganti menjadi password. Nah, kita cuma butuh 2 saja untuk daftar, username beserta password. Type-nya saya ganti teks terlebih dahulu. Kenapa saya tidak menggunakan password langsung untuk type-nya? Karena kita akan mencoba terlebih dahulu. Nah, nanti jika sudah berhasil, barulah saya akan mengganti type-nya menjadi password. Nah, seperti itu. Lalu kita akan sekalian membuat button untuk kita nanti akan redirect ke form login. Nah, ini kan form daftar ya, ahref. Nah, di sini isi dari ahrefnya kita bisa copy dari yang ada di tampil.php ini. Nah, di sini ya, sorry ya. Nah, begini, dan kita ganti controllernya menjadi pre-login. Lalu kita akan aksi untuk login ini kan nanti kita cuma butuh ke base URL ya, jadi kita ke base URL saja. Nah, lalu kita lanjut langsung saja buat form loginnya, sama dengan ini, bisa di copy saja, ganti title-nya menjadi login. Kita berikan terdaftar. Kita nanti lempar ke sini ya. Mana tadi? Nah, ke sini daftar. Jadi jika diklik maka akan load view form daftar. Load view ini ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah. Sekarang actionnya kita ganti, controllernya kita rubah ke pre-login. Lalu ini nanti kita akan jadikan menjadi misalnya aksi daftar. Nah, begitu pula yang form login, controller diganti menjadi pre-login dan metodenya nanti adalah aksi login. Nah, seperti itu ya. Kita selesaikan dulu untuk yang daftar. Nah, kita masuk ke pre-login dan buat function tadi namanya aksi daftar. Nah, di aksi daftar ini kita bisa copy metode yang berada di tambah data. Nah, di sini ya, kita bisa copykan langsung saja semua. Nah, seperti ini ya. Lalu sesuaikan nama kolomnya di database tadi. Di tabel kita beri nama user dan password. Nah, kita beri nama dulu user dan password. Lalu yang di post tadi adalah kita belum ganti ya. Kita beri nama username dan password. Berarti form login tadi juga sama.
username dan password. Lalu lanjut, kita hanya butuh 2 data, user, password. Yang di post tadi namanya username, password. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan membuat construct untuk supaya nanti kita tidak load model terus-terusan gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Kita buat public function seperti biasa, lalu construct tuliskan seperti ini, parent construct, lalu kita bisa load model dari sini, list, kita copy saja, list load model new model, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini kita tidak perlu load model lagi. Nah, kita juga bisa beri ini di controller welcome. Nah, seperti ini lah. Jadi kalau sudah begini, kita hapus saja load modelnya. Nah, saya akan hapus dulu ya. Dihapus. Nah, kita cek apakah masih ada. Nah, oke, sudah tidak ada ya. Nah, untuk membuktikannya kalau kita bisa menggunakan ini, kita akan coba di controller welcome dulu. Kita bisa buka ini, kita reload, buka pwl session, kan index.php/welcome, nama controllernya. Nah, apakah kita bisa CRUD dengan menggunakan construct ini? Nah, kita coba ya, tambah data, coba cuma sarung misal 5, harga sarung 1000 misalnya. Kita coba submit. Oh iya, base URL ya. Nah, base URL nya kita ganti dulu. Tapi untuk membuktikannya, kita bisa lihat dulu di welcome. Nah, datanya masuk ya, 1000. Nah, supaya nanti lebih enak, kita ganti base URL nya dulu. Nah, maksud saya kita ganti redirect nya, index. Nah, seperti ini ya. Kita copy, replace. Ini ya, kita refresh. Misal kita coba update, kita beri tambahan 12 di belakangnya ya, masuk ya, berhasil. Kita delete. Nah, berhasil juga. Berarti terbukti ya kalau bisa menggunakan construct ini sebagai
untuk load model ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pre-loginnya. Maka kita akan lihat ke sini. Insert data tadi kan, kita masuk model ya. Nah, di insert data kita butuh parameter tabel dan parameter datanya. Nah, untuk tabelnya kita kan sudah tidak pakai produk stok lagi, melainkan kita pakai users. Nah, untuk data baru masih sama. Kita coba untuk input data untuk yang daftar. Nah, di sini ya. Misal daftar admin 12 gitu lah. Submit. Apakah masuk? Nah, masuk ya. Admin 12. Ini nomornya 4 karena tadi saya sudah coba-coba. Nah. Lanjut. Kita akan masuk ke loginnya. Kita tadi sudah membuat form. Maka kita lanjut ke aksi loginnya sendiri. Kita buat aksi daftar, aksi login di controller pre-login. Nah, di sini kita bisa copy lagi dari controller welcome. Nah, misal kita ambil ini ya, kita butuh 2 data, kita copy, rapikan, sampai menjadi titik koma di belakangnya. Kita buat menjadi variabel. Supaya mudah, kita bisa copy ini saja ya. Buat menjadi variabel, kita ganti menjadi sama dengan, dan beri titik koma di belakang. Seperti ini. Dilanjutkan, kita bisa mengambil beberapa codingan dari controller yang update. Nah, di sini ya. Ya, di sini kita bisa copy ini. Untuk menunjuk ke username dan password kita. Jadi kita buat user dan passwordnya. Seperti ini. Lalu variabelnya akan saya ganti menjadi cek misalnya. Nah, lalu untuk mencobanya apakah data sudah berhasil ditunjuk atau belum, kita bisa menggunakan var_dam. Seperti ini. Tabelnya jangan lupa diganti menjadi users. Lalu kita bisa coba di login ini ya. Kita reload, misal admin. Nah, di sini menunjukkan 0 karena user admin dan password admin itu tidak ada. Nah, kita coba untuk
admin dan admin 12 seperti ini. Kita submit. Nah, dia ada. Nah, jadi ada satu data di dalam array. Nah, karena sudah berhasil, kita bisa lanjutkan. Kita beri count untuk menghitung. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengecek ya. Nah, contohnya seperti ini. Admin, sorry, di reload dulu. Submit. Nah, ada satu. Jika admin 0, tidak ada ya, maka kita beri kondisi if cek lebih dari 0, berarti maksudnya kan jika data sudah ada, maksudnya jika user dan password yang dimasukkan ada di dalam tabel data user kita, maka kita akan redirect. Kita copy saja ya. Redirect base URL index.php welcome. Nah, jadi jika ada datanya atau jika login berhasil, maka dia akan masuk ke welcome, ke controller welcome gitu. Else, jika tidak ada, maka dia akan redirect ke base URL itu sendiri. Nah, perlu diingat lagi, base URL-nya tadi adalah form login itu sendiri. Jadi jika login tidak berhasil, maka dia akan kembali ke form login itu lagi. Nah, kita bisa save, lalu coba kita reload. Misal kita masukkan data salah, admin. Nah, dia akan kembali ke form login ini lagi. Tapi jika kita masukkan data yang benar, maka dia akan masuk ke controller welcome yang mana metode indeksnya adalah untuk view tampil. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk login udah selesai, tetapi ada satu kelemahan, yaitu jika user atau siapapun mengetahui link ini, maka dia bisa mengakses ini walaupun dia belum login. Misal, ini kan kita misal belum login. Nah, terus kita ganti nih URL-nya menjadi ini. Nah, dia akan langsung masuk asalkan dia punya link ini. Nah, untuk mengatasinya kita butuh yang namanya session yang sudah kita singgung dari tadi. Nah, session itu nantinya penggunaannya adalah seperti ini untuk yang di login. If cek lebih dari 0, berarti sudah ya kondisinya. Jika data sudah ada, maka data session sama dengan array. Kita isikan nama, status, terusnya kita buat login atau sudah masuk gitu ya maksudnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa beri titik koma, lalu this session set this data. Nah, di dalam kolom ini masukkan variabel data session ini. Nah, jika Anda membuatnya namanya selain data session ya sesuaikan ya variabelnya.
data session. Nah, sudah. Lalu di sini kan kita sudah set status kita menjadi login bila kita sukses login ya. Tadi kan sudah dicoba bila sukses login. Nah, sekarang yang baru ini berarti bila sukses login, maka statusnya kita set menjadi login. Nah, jika kita begini dan langsung melakukan login seperti tadi, maka hasilnya akan sama. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti tadi, yang mana kita bisa membuka welcome tanpa login, nah, kita gunakan session juga pada controller welcome ini. Nah, dari awal tadi saya kan sudah bilang controller pre-login ini digunakan untuk sebelum login. Kalau gitu berarti welcome ini kan setelah login kan. Nah, setelah login berarti statusnya sudah terset login. Nah, oleh karena itu kita di construct ini bisa buat satu perintah lagi, yaitu if kita buat kondisi dulu, this session insert data statusnya tidak sama dengan login, maka redirect ya seperti ini ya. Jadi jika user data statusnya itu status yang ini ya, status yang ini belum login, yang mana berarti dia gagal login atau belum login, maka dia tidak akan bisa mengakses controller welcome ini. Nah, kita coba. Kita reload, lalu kita buka yang welcome. Apakah bisa? Nah, tidak bisa. Dia akan langsung redirect kembali ke login ini. Nah, untuk pembuktian lagi kita bisa ganti redirectnya. Misal kita redirect ke form daftar, index.php, controllernya pre-login, metode daftar. Nah, tadi kan belum bisa tuh. Tadi kita ketikkan ini, yang mana jika di embed harusnya menuju ke welcome, tapi karena ada session dia belum login, maka dia harusnya masuk ke form daftar. Nah, terbuktikan masuk ke form daftar. Nah, seperti itu. Jadi kita hapus saja yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita login misal. Nah, admin 12. Nah, dia sudah login. Statusnya sudah set login. Jadi jika kita kembali ke sini, lalu kita ketikkan index.php/welcome, nah, dia akan berhasil masuk karena dia sudah set status login. Nah, lalu setelah daftar dan login, ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Ya, benar. Hal yang harus kita lakukan adalah logout. Nah, karena kita tidak mungkin jika kita sudah selesai kita tidak logout ya. Nah, maka kita buat logout. Nah, logout ini misal kita tambahkan buttonnya di tampil di sini ya. Kita bisa copy button yang di form daftar di sini ya. Setelah table misal logout, lalu kita arahkan ke logout. Nah,
Jadi di controller pre-login kita buat lagi satu metode logout. Seperti ini. Di logout ini kita akan destroy session. Gimana caranya destroy session? Destroy session caranya seperti ini. List session ses destroy. Nah, setelah destroy session, nah maksudnya destroy session itu hancurkan session, atau maksudnya sudah selesai gitu ya sessionnya. Nah, maka setelah kita logout, kita akan redirect lagi ke base URL, yang mana base URL ini adalah nantinya akan ke form login. Nah, kita coba ya, kita logout. Ya, berhasil. Nah, setelah kita logout, status kita kan sudah tidak login lagi, sudah tidak login karena kita sudah destroy itu. Nah, apakah kita masih bisa akses welcome tadi? Nah, harusnya tidak bisa ya. Nah, kita buktikan. Nah, ya tidak bisa. Nah, untuk session login, daftar serta logoutnya sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah, nah di sini kan tabel admin ini, kok tabel admin? Maksudnya di kolom password untuk user admin, dia kan masih berupa admin 12. Nah, supaya kita bisa mengamankan password kita, maka ada caranya untuk enkripsi. Nah, enkripsi ini kita bisa berikan MD5 pada aksi daftar ini. Nah, caranya adalah seperti ini. MD5 atau kurung. Nah, jika seperti ini, lalu saat kita daftar, misalnya user dan user, maka otomatis nanti di tabel password kita akan terenkripsi. Enkripsi ya, seperti ini ya. Nah, password kita tidak lagi user. Nah, lalu jika kita ingin login, misal user dan user, otomatis password ini tidak akan bisa untuk mengakses ini. Nah, mau buktinya kita coba. Lah, kita tidak akan bisa login. Supaya kita bisa login, maka kita juga harus berikan tambah MD5 pada aksi login di sini. Seperti ini ya. Nah, logikanya password yang akan kita kirimkan melalui form login ini nanti akan terenkripsi menjadi yang sama seperti ini jika kita memasukkan user juga. Nah, kita buktikan, kita reload user dan user. Nah, sudah ya, bisa masuk. Lalu kita bisa logout. Nah, hal yang terakhir kali kita harus lakukan, jangan lupa dari tadi kita password masih tipenya adalah teks. Nah, padahal password itu sendiri tidak boleh terlihat oleh orang lain. Nah, maka dari itu kita ganti type untuk passwordnya menjadi password dan password. Oke, kita coba untuk daftar user 1 dengan password user 1 juga. Kita submit. Nah, ya masuk, terenkripsi juga. Lalu di login kita coba user 1 user 1. Nah, kita berhasil masuk. Nah, untuk itu CodeIgniter CRUD session untuk register login dan logout kita sudah selesai untuk codingannya. Nah,
Dengan begini video ini juga akan selesai. Nah, terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.